Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, oke? Berdiri. Ya, semuanya berdiri. Oke. Saya. Ayo, 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, terima kasih. Saya mau absen dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Abdullah Rafi. Gas banget dari keluar kan ya. Aisyah Atia. Hadir. Akbar Ramadan. Hadir. Albiando. Hadir. Alia Syakira. Hadir. Oke. Andi Aulia Yasmin. Hadir. Azam Hussein. Zakia Rafifa. Elisha Al-Kisya. Hadir. Kinanti. Hadir. Semangat sekali ya hari ini ya. Muhammad Arayan. Hadir. Mantap. Muhammad Doni. Hadir. Muhammad Faiz Hilmi. Muhammad Rafaska. Gak perlu makan ya. Nuradela Setiana. Hadir. Putu Sandia Kinan. Hadir. Kiara Anjani. Hadir. Raihan Ashaka. Hadir. Raisa Zafira Anissa. Raisa Ramadhani. Hadir. Said Faiz Saleh. Hadir. Sania Febrianti. Hadir. Saputra. Hadir. Mana nih orangnya? Said Ali Akbar. Hadir. Selmia Amanda. Hadir. Syarifah Azra Tazia. Hadir. Oke. Wardatul Hasanah. Hadir. Yudhistira. Hadir. Oke, semuanya hari ini masuk sekolah ya. Tidak ada yang izin ataupun skip. Apa kabar semuanya?
berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ya, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tuh. Menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama satu, menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Apa sih itu bisa berpikir komputasional? Tuh. Yang kedua, mengidentifikasi 4 keterampilan, 4 prinsip dari berpikir komputasional. 4 kemarin apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang ketiga, menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Setelah kamu mempelajari berpikir komputasional, kamu bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, menunjukkan sikap kerjasama, kritis, kreatif, dan tanggung jawab dalam kegiatan kelompok. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke materinya, mari simak satu video. Ya, tolong diperhatikan dan disimak. I'm starving. Farmer's gone. This boy is lazy, and I get no food. What am I gonna do? No. Oke. I'm starving. Farmer's gone. This boy is lazy, and I get no food. What am I gonna do? Hey, Tidak mau hey, what's the problem? Oh, ini dia. Oke, disimak dulu. I'm starving. Saya lapar. Farmer's gone. This boy is lazy, and I get no food. What am I gonna do? Hey, hey, what's the problem? 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 It's obvious, isn't it? I'm starving. That's not your problem. What do you mean? I'm hungry. And that lazy kid isn't doing his job. Right, but that's his problem. Your problem is where can you go to find some food? Me? Find food? Exactly. What are your options? Well, I could stay here and wait. That's one option. How's that working? Yeah. If I could get out of here, I could maybe find food in the garbage pile. That's another option. I noticed that the boy left your gate unlocked. Yeah, but I've never just walked out of here. And there might not be any food there anyway. Well, probably time to decide and do something. Stay or get moving. Okay, it's my problem, right? Yep, And the garbage pile's my best option. if you think so. So I need to decide and act. Seems like it. All right. Okay. Well, here goes. Hey, sheep. This is great stuff. Well done, Kate. Ya. Apa yang dapat kamu ambil dari cerita tadi? Ayo. Dari cerita tadi apa yang dapat kamu ambil? I'm sorry. Hah? Farmer. Si siapa namanya si binatang babi ini memiliki masalah apa? Masalah. Apa yang dia lakukan ketika ada masalah lapar tadi? Diam aja mengeluh, malas juga dia kan? Datanglah seekor apa di sapi ya, domba. Apa yang dikatakan domba tadi? Iya, mencari sendiri makanannya. Dia kan cuma menunggu peternak aja kan untuk memberi makan si binatang itu. Akhirnya apa yang dia lakukan si babi tadi? Mencari
itu mencari makanan sendiri, itu yang dia pilih akhirnya. Nah sama, berarti dia bisa menyelesaikan masalah dia yang lapar tadi dengan cara mencari makanannya kemana? Lubang sampah tadi kan dia kan. Nah itu sudah, itu hal kecil aja tuh di situ. Nah dari cerita atau video tadi itu berhubungan dengan materi kita hari ini, berpikir komputasional. Itu. Berpikir komputasional. Nah, pernah nggak sih kalian menghadapi tugas atau masalah yang sangat sulit? Pernah kan? Bagaimana yang biasanya kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Cara mencari solusinya seperti tadi binatang tadi kan masalah dia lapar, dia bisa menyelesaikan masalah dengan mencari makanan sendiri. Kalau kalian bagaimana caranya? Masalahnya apa dulu? Harus tiba-tiba di internet. Apa masalahnya biasanya? Susah mengerjakan PR? Apa lagi? Susah bikin risol? Ya, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Main game misalnya. Oh, terus bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Akhirnya nggak ketemu solusinya untuk menyelesaikan masalahnya. Oh. Ada yang lain selain itu daripada si Abai? Kok tanya di AI, pintar juga nih ya, anak-anak zaman sekarang. Mbak Google, itu apa? Masalahnya apa biasanya kalau tanya di Google? Hah? Oh tugas rumah seperti apa tuh? PR, dikasih guru PR. Hah? Dapur. Jadi kalau kamu biasanya ada masalah, tadi katanya masalahnya, jadi kalau PR itu masalah ya bagi kalian? Iya. Masalah itu ya? Oh kalau susah itu masalah. Solusinya biasanya kalian ngapain? Datangin dulu, kita tanya sama gurunya, bagaimana Bu ini Bu? Solusinya untuk mengerjakan PR ini ada kesulitan gitu. Masa langsung tanya ke Google sih? Belum tentu Google itu betul. Datangin gue kan tanya sama orang tua. ChatGPT, oke, semuanya pintar ya di sini ya. Oke, itu. Yang kedua, kalian pernah nggak membuat jus jeruk? Apa langkah yang biasa dilakukan untuk membuat jus jeruk? Urutannya? Memilih dulu berarti, memilih jeruknya yang manis, masa yang asam sih? Terus apa lagi? Mengupas jeruk, harus mengupas jeruk. Dalam blender, setelah itu tambah air, susu, gula, apa lagi? Es batu lalu? Iya, lalu ditutup, besok ditutup, nyalakan blender, sudah halus lalu dituangkan ke dalam. Berarti pernah ya bikin jus ini semuanya di sini ya? Oke. Lanjut. Apa sih berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Ya, melalui berpikir komputasional itu bukan hanya tentang coding aja atau tentang kecerdasan artifisial aja, tapi cara berpikir logis nih dan sistematis berurut untuk memecahkan masalah, menyelesaikan masalah, mirip seperti cara kerja komputer. Nah, makanya berpikir komputasional itu ya. Jadi cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Itu berpikir komputasional. Apalagi nih, berpikir komputasional adalah proses berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang dapat dipahami oleh komputer. Ini melibatkan beberapa langkah penting yang dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah
secara efektif baik dalam maupun di luar lingkungan pemrograman. Jadi maksudnya berpikir komputasional ini tidak hanya digunakan dalam komputer aja, tapi bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, hal di sekitar kita dalam menyelesaikan masalah. Jika kita ada masalah, kita tahu caranya menyelesaikannya ini dengan cara berpikir komputasional. Ada yang bingung tentang maksud berpikir komputasional? Ada yang bingung nggak? Halo? Udah paham berarti ya? Berarti kalau begitu lanjut dong. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip atau elemen-elemen yang terkandung di dalam berpikir komputasional itu? Ada 4. Pertama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Tuh, ada 4. Kita bahas satu-satu. Apa sih itu dekomposisi? Tuh. Dekomposisi, apa ini deh? Memecahkan masalah yang sangat kompleks, sulit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur. Tuh, dekomposisi. Jadi gitu ya, dekomposisi itu ada masalah, kalian selesaikan atau dipecah menjadi bagian-bagian kecil supaya nggak pusing, nggak mumet, jadi bisa terselesaikan itu masalahnya. Contohnya bagaimana Ibu Lisa? Ini saat kalian ingin membersihkan kamar, kalian ini bisa memecahkan menjadi bagian-bagiannya. Pertama, apa yang kalian lakukan untuk membersihkan kamar? Menyapu dulu. Setelah menyapu, mengepel. Setelah mengepel, merapikan buku, membersihkan meja, apa lagi? Merapikan tempat tidur. Nah, itu maksud dari berkomposisi. Ketika ada masalah atau menyelesaikan membersihkan kamar, satu dulu. Jangan semua dipikirkan, jadi mumet dong, pusing dong nanti. Jadi ini caranya kamu satu-satu dulu dibersihkan, dirapikan. Akhirnya jadi bersih deh itu kamarnya, ya kan? Jangan langsung dipikirkan semuanya, bertahap, dibagi menjadi hal-hal yang kecil-kecil dulu. Kan ada yang bingung tentang dekomposisi? Ada yang bingung? Oke, lanjut lagi ke kedua, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Nih, pengenalan pola ya mencari kesamaan atau pola dalam data atau masalah kecil tersebut. Ini membantu mengidentifikasikan solusi yang mungkin berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi pengenalan pola ini mencari kesamaan nih atau pola dalam data atau masalah kecil. Ya, contohnya setelah kamu tahu cara menyapu di satu sudut ke sudut kamar, kamu bisa melakukannya atau mengaplikasikan lagi atau mengulangnya lagi di rumah, menyapu di rumah. Nah, itu maksudnya pengenalan pola, mencari kesamaan. Oke ya, jadi itu pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dalam data atau masalah kecil. Artinya kita bisa mencari solusi dalam suatu masalah berdasarkan pengalaman kamu sebelumnya. Paham ya di sini ya? Bisa menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman kamu sebelumnya. Contohnya nih tadi menyapu di kelas, kamu bisa menyapu di rumah. Kamu pernah nyapu kan di rumah? Setelah di sekolah kamu disuruh juga nyapu. Artinya kamu sudah tahu cara menyapu di rumah bagaimana, bisa kamu aplikasikan ke kelas untuk menyapu. Itu maksudnya pengenalan pola. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Oke, berarti lanjut nih. Kalau ada yang bingung. Baru 2. Yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Apa? Ya, mencari informasi yang tidak perlu. Nah, apa itu abstraksi? Mencari informasi yang tidak perlu
Nah, masuk ke abstraksinya apa? Kamu mencari hal-hal yang penting aja. Ketika ingin menyelesaikan masalah, mana bagian-bagian yang penting aja dulu kamu selesaikan, yang tidak penting disisihkan dulu. Biar tidak pusing untuk menyelesaikan masalah. Contohnya bagaimana Musa nih, saat membuat jadwal belajar, kalian fokus pada mata pelajarannya aja dan waktu belajar, bukan fokus pada warna buku, pulpen, bentuk buku. Itu juga penting, ya. Yang kamu fokuskan itu bagaimana sih cara membuat mata pelajaran yang benar, waktunya kapan, itu yang kamu fokuskan. Itu maksud dari abstraksi. Fokus pada hal yang penting, yang tidak penting disisihkan dulu supaya masalahnya bisa terselesaikan dengan mudah. Oke, berarti lanjut ya. Lanjut, yang terakhir, prinsip-prinsip berpikir komputasional yang terakhir. Oh, masih abstraksi? Algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma sama algoritma adalah mengembangkan langkah-langkah atau aturan yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Nih, algoritma adalah panduan yang dapat diikuti untuk mencapai solusi. Maksudnya kamu menyelesaikan masalahnya itu secara sistematis, bertahap, tidak boleh tertukar-tukar gitu loh. Maksudnya, contohnya nih, untuk membuat kue atau membuat resep kue, kamu harus mengikuti langkah demi langkah, tidak boleh tidak berurutan, maksudnya tidak sistematis. Tujuannya apa? Supaya membuat kuenya itu berhasil. Kalau sembarangan tidak mengikuti resep yang telah diikuti, maka nanti takutnya tidak berhasil. Sama, maksudnya algoritma itu seperti itu. Untuk menyelesaikan masalah, kamu harus melakukannya secara sistematis, bertahap, ya. Jadi untuk membuat kue ini dengan mengikuti langkah-langkah secara berurutan adalah bentuk sederhana dari algoritma. Ada yang bingung tentang algoritma? Ada yang bingung? Apa boleh dengan dekomposisi sama algoritma? Kalau dekomposisi itu apa? Menyelesaikan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Kalau algoritma, tapi sesuai dengan aturannya, dia ya sesuai aturan. Tapi tidak boleh tidak sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, maka tidak selesai maksudnya masalahnya gitu loh. Sama kayak membuat kue tadi, harus sesuai aturannya. Kalau tidak, jadi gosong apa jadi kuenya nggak jadi atau bantet jadi kita bisa kuenya. Itu contoh kecil, itu bedanya dekomposisi sama algoritma. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Nah, menurut kalian penting nggak sih berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih pentingnya bisa? Ini nih ada 5 pentingnya berpikir komputasional untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pentingnya berpikir komputasional untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari ini? Penting katanya berpikir komputasional. 1, untuk membantu. Nah, jadi kita berpikir komputasional ini untuk membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir yang kreatif dan terstruktur. Maksudnya terstruktur bertahap-tahap, bersistematis, berurutan, maksudnya terstruktur ini. Ngerti ya? Jadi setelah kamu
bisa berpikir komputasional ini, kamu bisa berpikir secara kreatif dan terstruktur. Keren banget. Yang keempat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Artinya apa? Dengan kamu berpikir komputasional, dia menyelesaikan masalah itu tidak memakan waktu yang lama, sebentar aja. Itu tujuannya. Karena kan tadi seperti contohnya seperti dekomposisi, menyelesaikan masalah menjadi bagian-bagian kecil, jadi lebih mudah dan efisien. Yang kelima, membantu beradaptasi dengan teknologi. Ya, betul. Karena berpikir komputasional ini berhubungan dengan materi coding atau komputer kan tadi. Karena berpikir komputasional ini merupakan dasar dari coding dan kecerdasan artifisial. Itu ada yang ditanyakan tentang 4 prinsip berpikir komputasional. Ada yang ditanyakan tentang penting gak sih berpikir komputasional? Ada yang ditanyakan? Ada yang bingung? Oke. Ada berapa tadi prinsip berpikir komputasional? Satu, dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita kerja kelompok. Ya, kerja kelompok. Jadi sesuai dengan sudah kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 1, kelompok 1. Dan udah kelompok 2-nya. Coba 1, 2, 3, 4. Coba. Oke, untuk lebih mengetahui lagi pemahaman kalian, maka ibu bisa kasih tugas secara berkelompok. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kasih ke kelompok 1. Ya, kerjakan secara berkelompok ini ya. Nih, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, silakan dikerjakan. Jika bingung boleh bertanya. Kerja kelompok kan itu? Nih kelompok 1. Apa pertanyaannya nih? Tugasnya kalian menyusun algoritma. Nih kelompok 1 ya. Kelompok 1 membuat roti isi untuk bekal sekolah. Nah, dari masalah itu kamu cara menyelesaikannya dengan cara prinsip dekomposisi. Jadi kamu membagi bagian kecilnya gitu loh, untuk membuat roti untuk bekal sekolah. Bikin daftarnya deh. Daftarnya bagaimana bisa? Bagaimana cara langkah-langkah membuat roti isi bekal? Dekomposisi kelompok 1 mana? Oh, kelompok 1 ya. Bagaimana cara-cara langkah-langkah membuat roti isi bekal? Silakan ditulis di lembar kerjanya yang sudah ibu bisa sediakan. Ayo sini kita kelompok sini ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, terus sudah kelompok saya, langsung nama kelompoknya. Kelompok 2, kalau kelompok 1 dia cara menyelesaikannya dengan prinsip dekomposisi. Kalau kelompok 2 bagaimana bisa? Kalau kelompok 2
membuat roti. Berarti yang sama dengan membuat roti apa? Membuat roti sama dan samanya. Kamu buat roti isi, ada selainya. Pola yang sama bagaimana? Pola yang sama. Dari membuat roti, kesamaan dari membuat roti apa? Membuat apa? Makan selain roti. Ini lain. Masuk algoritma lain. Kesamaan dari membuat roti apa? Iya juga. Lakukan kesamaan kegiatan ini dengan kegiatan lain, misalnya membuat makanan atau minuman. Kesamaan. Kamu lihat. Yakin aja mas. Kesamaan dari bentuknya. Temukan kesamaan kegiatan ini dengan kegiatan lain, misalnya membuat makanan atau minuman. Berarti misalnya membuat makanan apa? Membuat makanan apa kalau ke sekolahan? Selain membuat roti, selain roti yang dibawa apa ayo? Ya bisa. Bagaimana cara menyiapkan susu untuk bekal sekolah? Sama caranya seperti itu, bukan roti lagi. Selain roti susu, boleh susu, boleh minuman atau makanan. Ya udah, bagaimana cara menyiapkan susu untuk bekal? Terus langkah-langkah seperti ini, paham? Oke, silakan kerjakan. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 apa nih? Iya, caranya sama. Betul, caranya sama. Tapi cara menyelesaikannya beda-beda. Kelompok 1 itu dengan cara prinsip dekomposisi. Kelompok 2 pengenalan pola. Kelompok 3 abstraksi. Yang keempat, kelompok 4 algoritma. Masalahnya sama. Ya, coba ini apa? Kelompok 3 ini dengan cara abstraksi. Nah, abstraksi tadi apa maksudnya? Menyelesaikan masalah yang hanya penting-pentingnya dan tidak penting disisihkan, buang. Nah, untuk membuat roti isi bekal, hal yang penting aja yang kamu masukkan, yang tidak pentingnya disisihkan. Itu abstraksi. Menurut kamu dari kalau kamu buat roti isi bekal untuk sekolah ini, yang penting yang mana, yang tidak penting kamu abaikan dulu. Paham? Ada yang bingung? Oke. Ada yang bingung? Ini algoritma. Oke. Cara membuat roti isi bekal secara berurutan sesuai aturan. Ya. Jadi kelompok 1 masalahnya sama. Masalahnya sama dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu sama. Kalau kelompok 1 itu cara menyelesaikannya dengan cara prinsip dekomposisi. Kelompok 2 dengan cara berpikir pengenalan pola. Yang ke kelompok 3 dengan cara berpikir abstraksi. Yang keempat dengan cara berpikir algoritma. Semua masalahnya sama. Membuat roti isi bekal untuk sekolah. Ya, harus sesuai aturan. Algoritma sesuai aturan. Ya, menyelesaikan masalah secara sesuai aturan yang berlaku. Berarti kamu membuat roti isi untuk bekal sekolah itu berurutan nih cara langkah-langkahnya sesuai aturan. Bagaimana diapa dulu rotinya, dipanggang gitu. Sudah? Sudah? Ada yang sulit nggak? Kalau enggak, sudah? Kalau ini sama ini, dekat posisi. Algoritma. Kalau ini tadi? Kalau itu algoritma tadi, sesuai aturan, selesaikan masalahnya.
aturan. Untuk kita membuat roti isi bekal itu harus didulukan sampai bawa sekolah roti. Udah masuk ke dalam bekal. Sudah boleh habis buka roti langsung dipanggang. Kalau boleh panggang ya kan? Terstruktur supaya langkah-langkah aturan mainnya paham? Sedangkan kita juga membuat roti isi untuk buka roti isi. Jika kamu ingin membuka roti, langsung kamu panggang atau kamu masukkan ke dalam tempat bekas, dari isinya dong. Menurut kamu kemana? Mau dipanggang atau enggak? Sesuai aturan atau bagaimana? Kan dulunya ini membuat roti isi untuk bekal sekolah. Nah ini kan algoritma. Kalau kita algoritma toh, masalahnya apa? Kalian diminta untuk membuat roti isi untuk bekal sekolah. Ya membuat algoritma itu apa? Menyelesaikan masalah sesuai aturan, harus sistematis, tidak boleh salah-salah, ya kan? Ya, urutkan deh. Nah, bagaimana cara membuat roti isi sesuai aturannya supaya bisa masukkan ke dalam bekal. Nah, mesti kan habis buka roti masukkan ke dalam bekal. Mana isinya? Sedangkan di sini masalahnya harus membuat roti isi. Masa langsung buka roti langsung masukkan bekal? Sesuai aturan nggak itu? Nah, berarti artinya sesuai aturan membuat roti isi paham nggak? Oke. Ayo nah. Ayo ada dulu. Apa sih? Dan. Roti jelas, itu kan masalahnya roti. Soalnya jelas roti isi. Sudah? Oke, kalau sudah. Dosa itu aja. Mau pakai itu? Dosa itu aja sama aja sih. Sudah? Sudah? Kalau sudah nanti presentasi masing-masing kelompok. Nanti kelompok yang lain jika kelompok satu maju, presentasi dari kelompok lain menanggapi atau menyampaikan hasil dari diskusi kelompok temannya. Halo. Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Karena sudah selesai, maka masing-masing kelompok itu presentasi. Ya. Nah, misalnya nanti kelompok satu presentasi, maka kelompok dua tiga dan empat boleh menanggapi atau mencatat dari hasil diskusi atau jawaban dari teman-teman kelompoknya. Oke ya? Oke? Boleh bertanya jika ada yang masih bingung. Oke? Siap ya? Siapa dulu nih kelompok siapa dulu yang maju? Ya, kelompok satu. Perwakilan atau semuanya? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameramen. Sudah ulang lagi 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mengatakan hasil diskusi kami tentang membuat roti isi untuk bekal sekolah. Dengan prinsip dekomposisi. Pertama apa yang dilakukan? Siapa yang bacakan ini? Jelasin aja. Rapi gantian ya. Oke. Pertama apa sih? 1. Persiapkan alat dan bahan. 2. 2. Menyiapkan roti tawar. 3. Menyiapkan bahan dan isian, misalnya selai, keju, meses, dan telur atau daging. Terus. 4. Menyiapkan alat pisau, talenan, piring, dan sendok. 2. Proses pembuatan memasak atau mengolah bahan isian, misalnya menggoreng sayur, memasak dari pengisian roti. Mengambil selembar roti, mengoleskan atau menambahkan isian di atas roti. Terus. Menutup roti dengan selembar roti. Jika membuat Sandwich. atau melipatnya jika tiba penyelesaian untuk roti isi. Menyiapkan wadah bekal, memasukkan roti isi ke dalam wadah bekal. Ya, ini cara membuat roti isi untuk bekal sekolah dengan prinsip dekomposisi. Pertama tadi apa? Persiapkan alat dan bahan. Menyiapkan roti tawar. Setelah menyiapkan roti tawar apa lagi? Menyiapkan selainya. Boleh selai nanas kah, atau keju kah, atau telur dan daging tadi kan? Terus apa lagi? Dibelah nih rotinya, lalu dikasih selai coklat atau keju sembarang. Setelah dikasih selai lalu ditutup Amanda. Ya, dibakar. Setelah dibakar lalu ditaruh ke dalam tempat bekal. Pergilah kau sekolah. Ada ditanyakan? Halo? Ada ditanyakan? Tentang kelompok 1, prinsip dekomposisi? Apa itu dekomposisi artinya? Menyelesaikan masalah dengan membagi menjadi bagian-bagian kecil agar mudah untuk diselesaikan. Betul ini, sudah jawabannya. Good. Tepuk tangan untuk temannya. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2. Di sini aja. Siapa aja? Assalamualaikum, kami dari ini nyala. Ya, dalam pola tadi apa? 26, 27, 28, 29, 30. Dalam pola itu apa? Ya sama semua aja sudah, kalian kenapa aja ini? Mencari kesamaan kegiatan isi roti isi dengan kegiatan yang lain yang hampir sama. Apa ini? Jawabannya pertama. Ngapain sih Akbar? Tadi loh. Bumbu, air, betul terus. Gula, sendok, dan gula. 2. Membuat susu, memanaskan air dan tunggu sampai mendidih. Sambil menunggu air mendidih, tuangkan bubuk susu dan gula 1 teh. Setelah mendidih, tuangkan ke gelas, lalu setelah itu diaduk sampai merata. Setelah sudah diaduk hingga merata, lalu tuang ke tumbler dan susu sudah bisa dibawa ke sekolah.
dan menguji alat yang sudah selesai dipakai. Ya, itu prinsip cara menyelesaikan masalah dengan prinsip pengenalan pola. Tadi kan dia masalahnya membuat roti isi untuk bekal. Nah, kesamaannya di sini apa? Kelompok 2 itu membuat susu untuk menyiapkan susu untuk bekal sekolah. Sama aja kegiatannya, menyiapkan sama kan dengan menyiapkan roti isi kan dengan menyiapkan susu untuk bekal sekolah. Kegiatannya sama. Oke, ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Ada yang ditanyakan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang membuat roti isi untuk bekal sekolah dengan prinsip abstraksi. Ya, terus cara membuat roti isi. Cara membuat roti isi. Abstraksi itu apa? Ayo, abstraksi itu apa dulu? Fokus pada yang penting saja, detail-detail yang perlu aja, yang tidak perlu disisihkan atau dibuang. Coba, bagaimana isi dengan prinsip abstraksi? Pertama, ambil 2 roti. Kedua, oleskan selai di salah satu roti. Setelah selesai mengoleskan selai di salah satu roti itu, tutup roti itu dengan roti kedua. Lalu masukkan roti isi ke dalam kotak bekal. Setelah roti sudah dimasukkan ke kotak bekal, tutup kotak bekal dan bekal siap dibawa ke sekolah. Ya, betul, tepuk tangan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Kalau roti dimakan kan juga masuk abstraksi lagi. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ulang kelompok 3 lagi. Oke, kelompok 4. Kalau prinsip abstraksi itu fokus pada hal penting aja. Hal penting saja ya, oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita untuk membuat roti isi dengan prinsip algoritma. Pertama, Pertama, ambil roti tawar, oleskan selai kacang, oleskan lagi selai stroberi, lipat rotinya lalu dipanggang. Ambil roti isi yang sudah dipanggang, masukkan roti isi ke dalam kotak bekal, tutup kotak bekal, lalu siap disajikan. oke. Apa yang maksud dari prinsip algoritma? Menyelesaikan masalah dengan Sesuai aturannya. sesuai aturan yang berlaku, harus sistematis. Nah, ini sudah membuat roti isi bekal dengan prinsip algoritma. Pertama, ambil roti tawar, oleskan selai kacang, tambah lagi selai stroberi. Setelah itu dilipat rotinya, lalu dipanggang. Setelah dipanggang, ambil rotinya lalu masukkan ke dalam kotak bekal. Itu prinsip algoritma. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Halo. Nah, tadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok. Ada 4 kelompok toh. Ya, masing-masing menyelesaikan masalah dengan prinsip dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi sama algoritma. Nah, dari kelompok ini apa sih kesimpulannya dari berpikir komputasional? Ya. Jadi berpikir komputasional itu melatih otak kita nih agar dapat
komputasional. Yang ingin kamu latih nih biar tahan tentang berpikir komputasional. Ayo. Harus dapat masalah terus kali ya. Kenapa yang ingin kamu latih lagi agar lebih paham tentang berpikir komputasional? Ayo apa? Apa hal yang ingin kamu latih agar lebih paham tentang berpikir komputasional? Terbiasa menggunakan otak untuk menyelesaikan masalah, berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah. Apalagi? Hah? Kalau ada masalah berarti harus diselesaikan atau dibagi-bagi menjadi hal-hal kecil dulu, ya kan? Gitu. Yang keempat, bagaimana menurutmu tentang berpikir komputasional ini masih sulit atau tidak? Sulit atau tidak? Tidak atau tidak itu aja? Sulit atau tidak? Yakin? Oke. Ada lagi yang ditanyakan tentang materi kita hari ini? Ada? Tidak ada. Karena waktunya sudah menunjukkan sudah selesai, maka bisa kasih tugas untuk di rumah. Tugas artinya tugas mandiri, ya. Tugas mandiri, nih. Akbar, duduk Akbar. Akbar duduk Akbar. Iya. Ini bagikan sama teman saya. Bagikan makan. Oke. Please stop.